Selamat datang di Deutsch Lernen, tempat belajar bahasa Jerman andalan untuk kalian. Oke, sekarang kita punya rubrik baru ya. Jadi rubrik barunya itu tentang kita akan belajar bahasa Jerman dari awal lagi, yaitu dari level A1. Nah, pertama kita akan coba gimana sih caranya untuk bertanya kabar nih di dalam bahasa Jerman. Coba gimana ya caranya? Nah, jadi dalam bahasa Jerman kita akan mulai dari yang formal dulu ya. Jadi dari yang formal itu ketika teman-teman itu berkenalan atau misalnya menyapa orang yang baru dikenal atau yang belum terlalu akrab ya. Jadi biasanya untuk yang formal ya, formal ini dipakai ketika misalnya teman-teman jadi turis di Jerman. Nah, ini sangat dianjurkan teman-teman untuk menggunakan bahasa formalnya. Jadi kita dianggap sopan di sana seperti itu ya. Nah, untuk yang formal, gimana caranya kita bertanya kabar kalau misalnya ke orang yang ya lebih tua atau misalnya belum terlalu kita kenal. Jadi, kita menggunakannya seperti ini kalimatnya. We get as Ihnen, ya, Ihnen. We get as Ihnen. Nah, jadi secara ya kira-kira lah ya. We itu kan artinya bagaimana, oke? Bagaimana get as Ihnen. Ihnen ini Anda, ya. Kalimat sapaan Anda dalam bahasa Jerman. Jadi we get as Ihnen. Jadi seperti kalau dalam bahasa Inggrisnya how are you, how are you doing lah ya, misal how are you doing, how are you doing. Nah, actually kalau misalnya di get ini dia asalnya dari gehen ya, gehen itu going dalam bahasa Inggris. Jadi how is it going ya, kayak gitulah ya, atau how are you doing kalau misalnya di dalam bahasa Inggrisnya we get as Ihnen. Nah, jadi gimana cara kita jawabnya? Cara kita jawabnya adalah misalnya danke. Ya, misalnya ini orang A lah ya. Orang A, ini orang B. Jadi kita jawabnya gimana? Danke, danke, danke. Kita bilang dulu terima kasih. Terima kasih karena udah ditanya kabar. Danke, kita bisa ngomong good atau misalnya kita tambahkan di awalnya sehr good. Sehr itu artinya sangat ya. Terus good itu ya good, baik seperti itu. Nah, lalu biar sopan ya kita tanya lagi dong kabarnya. Ihnen. Nah, tadi Ihnen apa? Dan Anda gimana kabarnya? Ihnen. Terus kita jawabnya gimana? Bisa SG, danke. Nah, saya juga baik kabarnya. SG bisa kita jawab SG atau kita jawab danke, ditambahin danke ya. SG, danke. Atau kita bisa jawab auch gut ya. Auch itu artinya juga ya. Auch gut, danke. Nah, jadi kalian bisa pilih salah satu dari ini ya. Oke, terus apa lagi? Nah, kita coba balik ke yang informalnya. Misalnya teman-teman udah akrab banget nih sama orang Jerman ya. Jadi kalian bisa ngomong ya, ngomongnya santai gitu. Informal. Kalau misalnya informal gimana? Nah, kalau misalnya informal itu biasanya lebih singkat ya. Kita cukup ngomong we gets. Nah, we get s sebenarnya ya. Tapi biasanya kita tulisnya we gets. Nah, biar singkat. We gets. Terus kita jawab, gimana kabarmu? Ya, sama dengan ini juga. Bisa jawabnya danke, sehr gut ya. Jadi sama dengan yang tadi. Nah, kalau tadi kan kita pakai Ihnen dan Anda. Nah, tapi kalau udah kenal kan biasanya kita nggak pakai Anda. Kita pakainya kamu. Nah, kalau misalnya kamu, dalam ini kamunya itu dijadikan sebagai objek, undir. Nah, kita ngomongnya undir. Nah, kita bisa jawab danke gut atau danke sehr gut. Terus ditambahin kita mau tanya kabar lagi, undir. Nah, kita jawabnya gimana? Ya, sama seperti tadi ya. Bisa es get danke, ya es get,
danke, atau misalnya auch gut, danke. Jadi sama aja ya dengan jawaban yang nomor 3 ini. Sama dia. Kita bisa jawab es geht, danke, atau misalnya auch gut, danke, seperti itu ya. Oke, jadi kita bertanya kabar. Terus kalau misalnya kita udah tanya kabar nih, gimana kabarnya? Nah, terus kita mau kenalan sama orang tadi. Ya, kita mau kenalan sama orang, kenalan ya dengan orang lain. Atau bisa jadi kita memperkenalkan orang lain kepada ya lawan bicara kita. Kita bisa juga. Misal dari yang informal dulu, yang nggak formal. Gimana kita bertanyanya? Nah, kita kalau misalnya udah akrab, tapi kita nggak tahu nih namanya siapa ya, lupa. Kita bisa bilang, wie heißt du? Ya, wie heißt du? Wie heißt du? Kita jawabnya gimana? Ich heiße, bla bla bla. Misalnya, ich heiße Rizky. Nah, biasanya nama panggilan nih kalau udah formal ya. Kalau udah akrab. Kalau udah akrab, nama panggilan cukup. Terus, atau misalnya kita bisa bertanya, wer bist du? Nah, wer bist du ini artinya siapa ya? Siapa kamu? Wer itu siapa? Jadi jangan bertukar mentang-mentang where di sini. Oh, teman-teman asosiasikannya dengan where yang bahasa Inggris beda, tapi where di dalam bahasa Jerman artinya adalah siapa. Where bist du? Nah, gimana cara jawabnya? Ya bisa menggunakan yang itu tadi, atau kita bilang ich bin Rizky ya. Ich bin Rizky. Atau I am Rizky kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Ich bin Rizky. Nah, gitu ceritanya. Kalau yang informal kita tanya ya, kalau udah akrab nih. Terus kalau yang formalnya gimana? Nama Anda siapa? Atau siapa Anda? Kayak gitu kan. Kita cuma ngubah dikit aja. Wie heißen. Ya, wie heißen Sie? Ya, jadi di sini kita mulai belajar ya bahwa kata kerja itu mengikuti subjek. Kalau misalnya Z, dia nanti ditambahinnya en. Kalau do, kalau di heis ini jadi heißen ya. Kalau do jadinya heis belakangnya. Oke, kita udah mulai belajar itu. Jadi kita jawab di sini gimana? Ich heiße siapa? Biasanya kalau dalam formal itu kita jawabnya nama lengkap. Ich heiße Rizky Fauzan. Oke, Rizky Fauzan. Nah, kayak gitu. Terus kalau yang ini berarti wie is. Ya, kita kalau di dalam bahasa formal kita dua ini ya. Wie is ihr Name. Name itu nama ya. Nama kita bilangnya. Nama bukan name, tapi nama. Wie is Ihre Name? Kita jawab my name, ya kan? My Name, kalau dalam bahasa Jerman itu my Name is siapa? Misalnya Rizky aja, kita jawab Rizky. Begini juga boleh. Gitu. Oke, udah cukup perkenalannya. Kita mau goodbye, bye bye. Udah malam barangkali ya. Nah, kita bisa jawab kalau informal kita ngomongnya cus ya. Kayak CUS pelafalannya, cus, tapi tulisannya kayak gini, cus ya, ada umlaut namanya di sini, tanda titik 2. Kalau di dalam bahasa formalnya sampai jumpa, jawabnya adalah bilangnya adalah auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, kayak gitu aja ya, auf Wiedersehen, ship, kayak gitu. Nah, kalau misalnya tambahan, kalau misalnya mau ngenalin orang nih, perkenalkan ini adalah teman saya, atau misalnya ini adalah Pak Budi misalnya, kita bilang bisa das is ya. Ini bisa di dua-duanya ya, bisa di dua-duanya ini, bisa formal atau informal. Das is misalnya Frau. Nah, kita bilang Frau itu untuk perempuan dewasa ya. Das ist Frau siapa? Das ist Frau Ria. Kita nyapa ich bin Rizky, das ist Frau Ria. Oh ya, kenalan juga lawan bicaranya dengan Frau Ria-nya ini. Atau kita bisa bilang das ist siapa? Kalau cowok jemputnya Herr ya, Herr, saya Herr Rizky. Nah, kita bisa bilang seperti itu.
And then karena kalau misalnya di dalam kalimat sapaan kita juga perlu belajar nih waktunya kapan ya kita melakukan percakapan tersebut. Ya, jadi ada pagi, ada siang, terus ada sore sampai malam, ya. Jadi ini digabung sore sampai malam. Dan juga ketika ketika misalnya malam banget udah mau tidur malam, ya. Saya udah mau tidur malam, atau misalnya kita seakan-akan percakapan terakhir sebelum berganti hari. Nah, itu nanti sebutannya beda. Kalau pagi gimana ngomongnya? Ya, guten Morgen. Guten Morgen. Nah, kayak gitu. Guten Morgen. Hari siang, Guten Tag. Ya, Guten Tag. Misalnya kita kenalan. Guten Tag, ich bin Rizky. Das ist Frau Ria. Nah, kayak gitu. Kalau kita mau kenalin Frau Ria di siang hari. Kalau sore atau malam, Guten Abend. Nah, Guten Abend, Abend. Oh, kayak evening ya, kayak evening dalam bahasa Inggris. Nah, biar teman-teman ingat. Ya. Terus kalau mau tidur atau malam, bukan Guten tapi Gutenah, Gutenah ya, Gutenah ini disampaikan ketika kita udah mau tidur, misalnya udah ngobrol lama nih sama teman, terus udah ngobrolnya itu lewat HP, terus mau tidur ya, mau tidur. Nah, udah mau tidur kita bilang Gutenah, Gutenah. Jadi setelah itu kita nggak ngobrol-ngobrol lagi, kita udah tidur, terus besoknya berganti hari, kita bilang Gutenah, seperti itu ya. Oke, and then itu materi untuk hari ini ya. Silakan teman-teman coba ya. Silakan chat di kolom komentar ya tentang teman-teman menggunakan beberapa ekspresi ini tadi ya. Tentang apa itu tadi? Tentang sapaan waktu. Tadi teman-teman boleh pakai Guten Morgen atau Guten Abend. Ya, silakan tulis sapaan waktu. Terus silakan perkenalkan diri kalian. Misalnya ich bin atau ich heiße, ya kita bisa pakai itu ya, ich bin atau ich heiße. Terus apakah ada orang yang ingin teman-teman kenalkan, ya silakan perkenalkan, das ist Frau siapa, atau misalnya Herr siapa, mungkin papa atau misalnya mama kalian atau sahabat dekat kalian, silakan kenalkan nama panggilannya saja di sini. Terus ya silakan tanya kabar saya, boleh pakai formal atau boleh pakai informal ya. Terus coba untuk goodbye ya, goodbye terserah kalian mau pilih yang choose atau misalnya auf Wiedersehen. Oke, silakan dicoba ya.